Di Indonesia, padi merupakan komoditas pangan yang utama. Dari dulu, para petani telah terbiasa membudidayakan tanaman padi dengan cara sistem tanam tegel. Bahkan, di beberapa daerah tertentu di Kalimantan Tengah, petani masih menggunakan sistem tabur benih. Kini, Badan Litbang Pertanian telah mengenalkan dan merekomendasikan sistem tanam jajar legowo yang dapat menambah populasi tanaman dengan cara mengatur jarak tanam sehingga pertanaman memiliki beberapa barisan tanaman yang diselingi oleh satu baris kosong. Namun, jarak tanam pada barisan pinggir adalah setengah kali jarak tanaman pada baris yang lainnya, maka jumlah populasi menjadi lebih banyak. Salah satu sistem tanam tersebut dikenal dengan Jarwo 2:1 yang ideal untuk pertanian di Indonesia. Sistem tanam Jarwo 2:1 adalah cara tanam padi di mana setiap dua baris tanaman diselingi oleh satu barisan kosong yang mempunyai jarak 2 kali dari jarak tanaman antar barisan. Sedangkan jarak tanam dalam baris adalah setengah jarak tanam antar baris. Sistem Jarwo 2:1 mampu meningkatkan produktivitas secara signifikan, yaitu ke-1, menambah jumlah populasi tanaman padi lebih kurang 30%. Kedua, barisan kosong mempermudah pemeliharaan tanaman seperti pemupukan dan pengendalian hama penyakit tanaman. Ketiga, lahan yang lebih terbuka, kelembapan lebih rendah sehingga mengurangi penyakit dan hama tikus. Keempat, menghemat pupuk. Kelima, intensitas cahaya matahari lebih merata sehingga proses fotosintesis lebih optimal. Untuk mempermudah teknis pelaksanaan sistem tanam Jarwo 2:1, Badan Litbang Pertanian telah menciptakan alat tanam padi yang dinamakan Indo-Jarwo Transplanter. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan alat tanam tersebut, yakni kesesuaian lahan dan cara pembibitan. Untuk perlakuan lahan yang harus diperhatikan yaitu pertama, kerataan tanah atau bentuk permukaan tanah harus datar dan tidak bergelombang, sehingga akan lebih mudah mengoperasikan raised transplanter. Kedua, kedalaman kaki adalah batas atau jarak kedalaman antara dasar lahan tempat kaki berpijak dengan permukaan tanah olahan. Kedalaman ideal lebih kurang 25 cm, maksimal 40 cm. Tujuannya agar pelampung alat tanam raised transplanter tidak terendam lumpur saat dioperasikan di lahan. Ketiga, pengolahan tanah secara sempurna. Keempat, jeda waktu antara akhir pengolahan tanah dengan dimulainya penanaman minimal 3 hari. Hal ini bertujuan untuk menstabilkan atau memampatkan lumpur di lahan setelah dilakukan pengolahan. Kelima, tinggi genangan air lahan maksimal 3 cm dengan kondisi tanah macak-macak, supaya bibit padi bisa menancap sempurna di lumpur ketika ditanam oleh garpu tanam raised transplanter. Selanjutnya adalah pembibitan yang dikenal dengan sistem dapok. Pada prinsipnya, benih padi ditabur di tanah persemaian yang dicampur pupuk kandang dengan perbandingan 1:1 setebal 1 cm yang beralaskan bahan plastik, lempengan semen, atau daun pisang, kemudian benih ditabur tanah tipis 0,5 sampai 1 cm. Dalam perkembangannya, akar bibit akan terlihat seperti tikar atau karpet yang dapat digulung. Bibit harus mempunyai ketebalan maksimal 2 cm yang ditempatkan pada tempat bibit atau tray yang merupakan bagian dari raised transplanter untuk persiapan penanaman di lahan. Sampai saat ini, sistem Jarwo telah terbukti mampu meningkatkan produksi padi secara signifikan. Indo-Jarwo Transplanter sebagai penyempurna implementasi sistem Jarwo memiliki keistimewaan yaitu mampu menanam bibit padi per hektar dengan waktu 6-7 jam hanya dengan 2 operator. Ongkos atau biaya tanam lebih rendah atau murah dibanding dengan cara manual. Hal itu sebagai solusi yang tepat permasalahan di Kalimantan Tengah, yakni jumlah tenaga kerja yang sangat sedikit dan upah yang relatif mahal, dengan kepemilikan lahan yang masing-masing petani luasnya rata-rata adalah minimal 1 hektar. Dengan demikian, sistem Jarwo yang didukung dengan alat tanam Indo-Jarwo Transplanter
telah menunjukkan perannya meningkatkan produktivitas beras nasional serta mempermudah petani untuk menemukan solusi atas permasalahan terkait teknis pembudidayaan tanaman padi di Kalimantan Tengah yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.